Manfaat kontemplasi. Apa itu manfaat kontemplasi? Manfaat dari kontemplasi keheningan dan kesendirian. Tatkala waktu kita sibuk pelayanan ini dan itu, kita mungkin kehilangan manfaat kesehatan yang luar biasa dari kontemplasi keheningan dan kesendirian. Jika kita melihat apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam pelayanan kita, apa yang tidak berhasil atau tidak berkenan di hadapannya, seringkali disebabkan oleh titik buta atau pola dan kebiasaan bawah sadar. Saat kita tenang, kita akan mulai mengenali kebiasaan dan titik buta ini. Dengan beristirahat sejenak dari kesibukan pelayanan, kita akan memberi diri kita kesempatan untuk mengalami kejelasan hati dan visi misi yang lebih baik. Dengan kejelasan muncul pilihan yang lebih baik yang mengarah pada motivasi diri, kehidupan pelayanan yang lebih baik dan benar. Setelah menjalani waktu kontemplasi tenang dan hening, beberapa hal yang dulunya membuat kita kesal dalam pelayanan, dalam kehidupan, kini tidak mengganggu kita lagi. Kita mengatakan bahwa kita merasa jelas tentang apa yang benar ingin kita lakukan dan apa yang tidak benar dan tidak ingin kita lakukan. Mengapa keheningan kesunyian itu begitu sulit didapat? Kehidupan dan pelayanan kita yang berorientasi pada tugas dan program target dapat membuat keheningan dan kesunyian menjadi renungan belakangan. Meskipun pelayanan penting, kehidupan penting, hidup ini adalah anugerah dan mulia. Namun secara tidak disadari, merupakan salah satu hal utama yang menyebabkan kita tertekan. Mereka tidak bisa memiliki waktu untuk menyendiri, kecuali mereka berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka tidak diganggu. Apa manfaat kesehatan holistik diri dan emosional dari keheningan dan kesunyian bersamanya? Manfaat kesehatan holistik diri dan hati nomor satu dari keheningan dan kesunyian adalah kejelasan. Pengendapan berbagai masalah hidup dan disorientasi kehidupan dan pelayanan bisa terjadi dalam pikiran kita saat kita diam. Saat kita terus-menerus berlarian dalam hidup dan pelayanan, kita tidak akan bisa memahami apapun. Saatnya memproses hati kita. Saat kita berlatih menyendiri dan berdiam diri di hadapannya, kita membiarkan otak kita memproses hati kita, alih-alih menekannya dan membiarkannya berjalan otomatis. Kita mungkin merasakan beberapa kondisi hati yang tidak nyaman selama proses ini. Tetapi semakin cepat kita mengenali dan mengatasi perasaan kita di hadapannya, semakin cepat kita melangkah maju dalam kesehatan holistik sebagaimana Tuhan kehendaki. Berikut pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemindaian otak. Ingat, otak juga adalah bagian yang bisa terdistorsi dari kemurnian, yang menunjukkan bahwa otak banyak orang terlalu aktif dan hampir tidak pernah beristirahat. Jika otak hampir tidak pernah beristirahat, ia tidak dapat memulihkan dan meregenerasi. Dan karena itu, kita tidak dapat berpikir dengan jernih dan memahami kehendaknya. Keheningan memungkinkan kita untuk memiliki kejelasan dan membuat pilihan yang disengaja yang dapat meningkatkan kehidupan rohani kita. Apa manfaat kesehatan fisik dari keheningan, kesendirian, dan kontemplasi? Bila kita memupuk keheningan dan kesunyian bersamanya, seluruh tubuh kita akan rileks, yang dapat mengarah kepada penyembuhan fisik, pikiran, perasaan secara holistik bersamanya. Relaksasi spiritual bersamanya adalah mekanisme utama untuk penyembuhan. Saat kita stres karena kehidupan, karena pelayanan, mekanisme perbaikan alami diri kita tidak berfungsi. Saat kita tidak dapat menemukan keheningan dan ketenangan, kejernihan bersamanya, berkembang dalam pikiran kita dan memiliki efek memurnikan. Diri kita tidak terlepas dari otak kita.
Jadi diri kita juga akan berdamai dengan semua keadaan saat kita berdamai. Mekanisme perbaikan alami diri kita diaktifkan dan kita mulai akan sembuh lebih cepat secara spiritual. Kita mengizinkan Tuhan untuk diri kita untuk secara langsung campur tangan pada masalah diri yang kita miliki dan mencegah beberapa masalah dalam pelayanan. Apa itu cara praktis menikmati keheningan dan kesunyian dalam kontemplasi? Lakukan jeda sakral ke dalam hati kita. Jeda sakral adalah saat teduh mini. Daripada menyimpan semua waktu istirahat dan relaksasi yang kita rasakan selama 1 atau 2 minggu dalam setahun, kita dapat meluangkan waktu 2 menit saja dalam sehari untuk berhenti, tidak melakukan apapun dan tidak fokus, serta menikmati keheningan bersamanya. Ini benar-benar kunci yang membuat memahami kehendaknya. Jeda sakral khususnya bermanfaat saat bangun tidur dan sebelum tidur. Agar lebih hening dan tenang, kita dapat menurunkan irama hidup yang berlari cepat. Meskipun awalnya mungkin terasa aneh untuk berlari menyendiri dan berdiam diri bersamanya, kita akan segera menuai manfaat mendengar, memahami kehendaknya. Hampir setiap kontemplasi menunjuk pada suara kecil dan tenang di dalam diri. Dan kita tidak bisa mendapatkan manfaat terbaik atau mengakses pemikiran yang terbaik menurut caranya. Kita tidak akan menemukan kejelasan jika tetap dalam hiruk pikuk ambisi dunia dan ambisi pribadi.